Ya sumpah aku tuh kayak nggak siap gitu loh. Tunggu dulu Mas. Eh, oke udah ya, udah siap semua ya. Oke. Selamat sore teman-teman, selamat datang di Daily Coaching Clinic pada hari ini di tanggal 19 Oktober 2022. Bersama saya Rizky Julianto sebagai hostnya ya untuk hari ini. Nah biasanya kan hostnya itu sama Mas Bayu ya, atau Mas Bayu atau Mas Yosi. Nah, Mas Bayu atau Mas Yosi. Tapi untuk hari ini saya menjadi host karena alhamdulillah Getty Incubator semakin berkembang dan juga karena itu coaching klinik juga semakin berkembang sehingga hostnya udah bisa ganti-ganti ini. Jadi dinamis lah ya. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, perlu saya informasikan bahwa kami dan juga tim yang bekerja di sini sudah melaksanakan atau menjalankan protokol kesehatan, memakai masker dan juga menjaga jarak. Dan juga saya harap teman-teman yang menonton pada hari ini bisa proaktif ya agar diskusi pada hari ini bisa berjalan dinamis. Nggak tektok aja nih aku sama Mbak Aul gitu. Jadi teman-teman mudah-mudahan nanya-nanya juga gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaatnya dari coaching klinik pada hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu nih, kedatangan bintang tamu yang keren banget, yaitu namanya Mbak Aulia Nadia. Tepuk tangan dong. Oke, Mbak Aul, selamat bergabung di coaching klinik Halo ya. Mas Eki. Ya, oke sebelum kita lanjut nih, Mbak Aul tolong dong kenalin diri dulu di GT itu posisinya sebagai apa sih, Mbak? Oke, teman-teman, nama aku Aulia. Di sini aku di Get Incubator tuh sebagai digital marketing. Oke, Mbak Aul sebagai digital marketing ya, Mbak. Betul, iya. Nah, sebagai posisinya seorang digital marketer nih, boleh Mm-mm. dong, Mbak, dijelasin nih digital marketing itu kayak gimana sih, Kak? Digital marketing ya. Digital marketing itu sebenarnya sih eh, marketing yang dilakukan di media digital gitu. Kayak misalnya perbedaannya apa nih sama marketing tradisional gitu. Nah, kalau Hmm, marketing tradisional itu yang biasa kalian lihat itu misalnya kayak di koran atau di billboard, di jalan-jalan kan kalian pasti suka lihat kan iya, iklan-iklan yang dipasang di billboard. iya. Nah, bedanya sama digital marketing itu kita menggunakan medianya digital gitu. Hmm. Kayak contohnya sosial media gitu, bisa Instagram, Facebook, YouTube, dan Google gitu. Oke, berarti itu kan luas ya, Kak. Kita ada media sosial juga luas gitu kan, ada televisi juga. Terus ada Google, ada tadi Instagram, atau bahkan WhatsApp gitu. Nah, tapi tuh untuk seorang digital marketer, apakah kita harus bisa segalanya? Atau apakah kita ada spesialisasinya sendiri gitu, Kak? Sebenarnya di digital marketing itu ada sih spesialisasinya masing-masing, Hmm. tapi untuk basicnya itu, semua spesialisasi itu pasti mempunyai basic yang sama gitu. Kalau Hmm. misalnya di digital marketing, itu ada ad specialist, mereka itu yang bertanggung jawab untuk mengelola iklan. Oke, Kalau misalnya SEO specialist itu mereka yang bertanggung jawab untuk membangun website, oke. website perusahaan gitu, supaya ada di SERP pertama atau misalnya performance-nya naik nih gitu. Mm-mm. Terus ada sosial media spesialis, nah mereka itu yang bertanggung jawab untuk mengelola akun sosial media. Dan yang Mm-mm. terakhir ada copywriter sama content writing, itu mereka yang membuat konten-konten gitu. Oke, sebelum aku masuk ke spesialisasi nih, Kak, aku pengen nanya dasar-dasar skill yang dibutuhkan oleh digital marketer. Yang tadi Kakak bilang kan harus ada memiliki skill yang sama tuh. Nah, skill yang samanya tuh apa sih, Kak, kira-kira, Kak? Eee, Skill yang sama yang harus dimiliki itu cara berpikirnya sih, Hmm. harus, bisa ngebuat sebuah strategi yang bagus gitu. Jadi bener-bener harus melihat, sebuah peluang, dari sebuah peluang tuh kayak kita harus bisa membuat sebuah rencana kayak gimana ya, intinya bisa melihat kesempitan gitu, Oh, dalam apa, kesempatan dalam kesempatan dalam kesempitan gitu kesempitan, ya. Ha. betul, itu sebagai Jadi digital marketing harus kayak gitu ya supaya jadi bisa membuat, konten, planning yang baik gitu. oke, jadi biar apa yang kita market itu terjual lah ya, laku Iya, ya. betul Oke. banget, mhm. Nah, sekarang kita ke spesialisasinya nih. Kak Aula sendiri spesialisasinya apa nih, Kak? Spesialisasinya kebetulan aku di Getting Incubator ini sebagai lebih ke content writer sih sebenarnya. Content writer. Iya. Content writer tuh kayak gimana, Kak? Soalnya yang pernah aku dengar tuh copywriter, Kak. Oke, content writer itu, pasti Mas sering dengarnya copywriting ya? Iya. Belum pernah dengar content Heeh. writer? Nah, jadi content writer itu kita, eee, kalau aku di sini sih ditugaskan untuk membuat, konten yang Mm-mm. itu kontennya itu sebuah artikel, Oke. gitu.
Jadi di saat aku membuat sebuah artikel ini, aku biasanya menggunakan, kata kunci yang Mhm, relevan sama perusahaan yang tempat aku bekerja, terus, dari kata kunci itu aku kembangin lagi menjadi sebuah artikel yang oke aku, berisikan informasi gitu. Jadi artikel itu aku kembangkan menjadi sebuah informasi yang bisa dibaca atau dikonsumsi sama publik. Nah, mhm, pada akhirnya itu di akhir artikel itu biasanya aku akan selipkan soft sell menjual produk-produk yang, perusahaan punya gitu. Kalau misalnya di sini contohnya kan aku bekerja di Gate Inkubator di lembaga oke pendidikan kan. Nah, biasanya keyword-keyword yang aku gunakan ini adalah keyword-keyword yang relevan sama perusahaan Gate Inkubator. oke, Contohnya, keyword yang relevan itu adalah keyword digital marketing. mhm, Nah, biasanya dalam membuat artikel itu aku biasanya akan membahas secara umum dulu digital marketing itu apa sih gitu. oke Terus fungsinya apa, terus ada apa aja di digital marketing. Dan pada akhirnya di akhir artikel itu aku akan mengenalkan kalau misalnya Getty itu punya loh kelas digital marketing gitu. Jadi mmm, kayak soft sell gitu sih pada akhirnya gitu. oke. Tadi aku dengar ada keyword-keyword nih, kata kunci. Nah, Kak Aul ini mencari kata kuncinya tuh gimana, Kak? Mencari kata kunci dalam membuat artikel ya, Iya, Mas? dalam membuat konten Kakak gitu. Oke, sebenarnya aku menggunakan tools sih di sini untuk Oh ada mencari. tools-nya? Iya betul, ada Oke, tools-nya gitu. Jadi tools-nya itu namanya Semrush untuk yang aku SEMrush, gunakan. oke, Di Semrush ini kita bisa cari kata kunci, kata kunci apa aja sih sebenarnya. mmm, Jadi kita bisa langsung cari di tools itu dan nanti, tools itu akan ngasih tahu ke kita seberapa banyak sih volume pencarian atau seberapa banyak sih orang yang mencari keyword yang kita cari itu gitu. mmm, Atau kalau misalnya kita nggak ingin menggunakan tools juga sebenarnya bisa, kalau misalnya teman-teman nih pernah searching langsung di Google, teman-teman bakal langsung tahu di situ seberapa banyak orang yang mencari kata kunci yang teman-teman gunakan tersebut gitu. oke. Nggak pakai tools bisa? Bisa langsung di Google-nya bisa, Oh bisa tapi langsung ketahuan. bukannya nggak agak ribet ya, Kak? Soalnya kalau di Google ada data-datanya tuh gimana? Kalau di SEMrush apakah ada data nomor-nomornya gitu, misalnya kata kunci ini berapa ribu yang cari gitu? Iya betul, kalau di Semrush bisa langsung kelihatan kayak kata Mhm, kunci ini misalnya 10.000 orang yang mhm, cari gitu volume pencariannya. Di Google juga sebenarnya kayak gitu sih Mas, langsung oke. kayak kelihatan gitu seberapa banyak orang yang cari kata kunci Oh, tersebut gitu. oke sekarang aku mau nanya ini soal mengembangkan dari satu kata kunci ke sebuah artikel yang luar biasa. Kan, kalau Kakak sendiri nyusun artikelnya tuh kayak gimana, Kak? Kayak apakah kata kuncinya diulang-ulang terus biar apa, biar dapet lah Mhm. gitu, itu Kakak gimana, Kak? Jadi, dalam membuat sebuah artikel sih tentunya aku kan yang pertama harus Mhm, tentuin dulu nih kata kunci apa yang mau aku mhm, gunain gitu. Nah balik lagi kata kunci itu yang pertama harus relevan sama perusahaannya, mhm, yang kedua volume pencariannya harus tinggi supaya artikel yang kita buat tuh bener gitu, ada audiens yang mencari dan membaca artikel tersebut gitu. mmm, Nah dari situ kita kembangin, dalam mencari ide untuk artikel ini aku biasanya cari-cari referensi gitu, kayak aku selalu baca-baca informasi-informasi supaya aku bisa mengembangkan kata kunci ini menjadi sebuah artikel versi aku gitu. oke, Nah nanti, di, artikel sendiri ini sebenarnya ada kayak tadi pengulangan kata kunci gitu ya, mmm, pertanyaannya kan. Sebenarnya, supaya tujuan aku kan membuat artikel itu mmm, supaya artikel itu SEO friendly ya. oke Nah gimana caranya supaya artikel SEO friendly itu, eee, biasanya pengulangan kata itu tergantung panjang pendeknya artikel. oke, Nah, pengulangan kata kunci ya di sini maksudnya. mmm, Misalnya kalau biasanya aku itu di 300 kata artikel, maksimal itu mengulang kata kunci yang aku pilih itu 10 kali gitu. oke, Nah, dalam menentukan ini tuh aku biasanya dibantu mmm, oleh, plugins namanya Yoast SEO. Yoast SEO Yoast SEO gitu. cara oke jadi gimana, Kak, tadi silakan? Plugin Yoast SEO ini bener-bener ngebantu aku banget buat ngebikin konten yang aku buat itu supaya SEO friendly gitu. Jadi nanti langsung bakal keluar kayak indikator-indikatornya dan bakal dikasih tahu langsung kalau sepanjang ini tuh artikelnya berapa Oh. kali sih maksimal mengulang kata kunci Oh gitu. jadi gitu, kalau misalnya kebanyakan dikasih tahu juga? Iya betul Oh betul. jadi, si tools-nya ini dia ngasih tahu bahwa misalnya kita tulis nih, terus aduh SEO-nya kurang gitu, atau kayak keyword-nya kurang. Tapi kalau misalnya kelebihan emang bagaimana, Kak? Iya Dampaknya gimana? Kalau sebenarnya tinggal diedit lagi aja sih kalau misalnya emang ternyata kata kuncinya udah berlebihan banget, mhm, sebenarnya tinggal diedit lagi, dirangkai lagi kata-katanya gitu supaya lebih pas lah. tapi kalau misalnya, dampaknya lah misalnya kita, mengunggah gitu ya, kita ngupload,
sebuah artikel yang kata kuncinya kebanyakan gitu. mhm. Nah itu tuh, dampaknya gimana, Kak? Dampaknya sih berarti, kemungkinan SEO yang kita artikel yang kita buat Mhm. itu nggak SEO friendly jadinya. Nah, berarti kesempatan untuk ada di SERP pertama Google itu menurun. Oh jadi bukan makin banyak makin bagus gitu ya, Iya Kak? betul, sebenarnya makin Oke. banyak juga, nggak makin bagus sih, Mmm, kayak secukupnya aja gitu. terus aku mau tanya-tanya soal hashtag nih, Kak. Mhm. Kalau hashtag itu ada toolsnya juga nggak, Kak? Kalau untuk hashtag itu sebenarnya nggak ada sih setahu aku, kita Nggak kan ada? bisa langsung cari kan Mmm. di hashtag untuk di mana ya Mas? BTW pertanyaan, untuk sosial media Hashtag, kah? mungkin di sosial media atau mungkin di artikel Kakak. Kakak pakai hashtag nggak artikel Kakak? Oh kalau di artikel kayaknya nggak gunain Oh, hashtag sih. kenapa tuh, Kak? Bisa dijelasin nggak kira-kira? Emang nggak ada sih, nggak ada indikator hashtag di Oh, artikel gitu. oke. Jadi kalau hashtag itu memang di sosial media Iya aja betul, ya lebih di sosial biasanya? media sih. Oh. Kakak ngurus juga nggak BTW sosial media gitu? Kalau di sini sih aku kebetulan Oh nggak nggak, ngurus, jadi nggak pegang. cuma ini aja ya, konten-konten di website aja Iya gitu? betul betul. Oke. Nah terus juga, aku mau tahu nih, Kak, aku kan tahunya kan copywriter ya, Kak. Hmm, Nah kira-kira Kakak tahu nggak sih bedanya tuh gimana, Kak? oke, ini kebanyakan orang yang aku kenal itu selalu menganggap copywriting sama content writer itu adalah hal yang sama gitu. Hmm. Bahkan kadang orang tuh suka kayak Ya bahkan aku juga, Kak. iya, Iya makanya kan? sebenarnya itu tuh sesuatu yang berbeda sih, 2 Hmm. hal yang berbeda gitu. Kebanyakan orang kayak tiba-tiba, "Eh, tolong buatin kata-kata ini dong, buat ini," Hmm. padahal itu sebenarnya bukan bagian dari content writer. Nah, teman-teman di sini tuh sebenarnya copywriting sama content writer itu sesuatu yang berbeda. Nah, kalau misalnya simpelnya nih, output-nya dari content writer itu adalah sebuah artikel. Hmm. Kalau dari copywriting itu, mmm kayak Maksudnya gimana tuh? sebuah caption atau tagline lah, Heeh, oke. tagline gitu. Jadi kalau misalnya copywriter itu mereka ngebuat kata-kata seminim mungkin, tapi langsung menyampaikan, tujuannya gitu, Oke. dalam kalimat yang seminim mungkin. Nah, sedangkan artikel kan kita jadinya panjang ya, dari Hmm. judul, terus, dikembangin buat artikel, dan Hmm. lain-lain gitu. Dan kalau misalnya writer itu mereka, lebih ke hard sell sih. Hmm. Kalau misalnya content writer itu mereka lebih ke soft sell gitu bedanya. Oke, Kak, sekarang gini deh, zaman sekarang nih orang kan udah agak males ya, banyak yang males baca. Apalagi soal artikel-artikel di internet. Orang tuh biasanya kan suka nontonnya video aja gitu, YouTube lah segala macem. Nah tapi, konten-konten seperti, artikel seperti ini nih yang Kakak buat itu masih dipertahankan tuh, Kak. Itu apakah ada alasannya, Kak? Atau apakah ada Oh sebuah iya. alasannya, Kak? Sebenarnya sih alasannya balik lagi supaya website perusahaan itu kayak kebantu keangkat gitu dengan Oh. artikel yang kita buat Oh. gitu. Sebenarnya kan, website itu adalah sesuatu yang penting ya untuk Hmm. dimiliki sama perusahaan. Iya. Ya sekarang orang kalau misalnya nyari sebuah brand di Google, terus tiba-tiba nggak ada hasilnya di Google tentang Hmm. brand tersebut, pasti kepercayaannya Oh. menurun nggak sih? Iya. Nah maka dari itu kehadiran brand, kita di Google itu kayak penting banget. Nah sepenting itu sampai harus, kita tuh ngebuat website kita tuh ada di SERP pertama gitu. Salah satu Oh. caranya adalah dengan bantuan artikel yang SEO friendly Oh gitu. jadi itu untuk meng-up ya? Iya betul. Jadi, tujuan utamanya itu untuk meng-up biar, seenggaknya kelihatanlah di Google gitu, Betul perusahaan betul, kita betul kelihatan banget. di Google. Jadi bukan, eee, maaf nih ya, bukan bukan untuk dibaca gitu atau bagaimana, Kak? Gimana Mas? Jadi, tujuan utamanya tuh jadi kan untuk, biar di-up di atas ya. Mhm. Tapi kalau tujuan untuk dibacanya tuh gimana, Kak? Apakah ada Oh, tujuan untuk dibaca iya gitu loh? sebenarnya ada dong, maka dari itu Mhm. kan kita dalam membuat artikel itu milih keyword yang bener-bener dicari sama orang. Mmm. Kayak kita nggak mungkin kan misalnya milih artikel yang volume pencariannya tuh, dikit banget, Mhm. kayak buat apa gitu kan. Jadi ya pasti ada sih tujuan untuk ke situnya. Oke, sekarang untuk Mhm. volume pencarian keyword, itu kira-kira yang bagus tuh kayak gimana, Kak? Apakah berapa ribunya gitu? Oke, untuk keyword volume pencarian yang bagus ya. Nah, sebenarnya ini tuh balik lagi sih ke permintaan dari perusahaannya. Kayak Mmm. misalnya perusahaan ini pengen banget kalau misalnya bikin artikel tuh yang keywordnya harus yang 100.000 pencarian gitu. Mmm. Tapi kalau misalnya aku ini minimal si keyword yang aku gunakan ini harus di atas 10.000 lah minimal volume pencariannya. Oke, tapi kalau di bawah 10.000 apakah berarti jelek atau gimana, Kak?
eee, bukan berarti jelek ya, Mmm. cuman berarti keyword tersebut tuh sedikit peminatnya lah, Mmm. gitu. Nah sekarang begini, misalnya Kakak pernah nggak sih ditantang misalnya ada sebuah acara nih, tapi acaranya tuh judul acaranya tuh nggak keyword friendly lah gitu. Nah tapi Kakak diharuskan membuat artikel yang bagus gitu, yang keyword-nya bagus. Nah itu solusi Kakak tuh biasanya gimana? Pernah nggak seperti itu? Sebenarnya sih Mas, kalau misalnya tujuan dibuat artikel itu, eee, kalau misalnya tadi pertanyaannya pernah-pernah aja sih, Mmm. kayak aku pernah nih bikin artikel tentang event-event, di perusahaan ini, tapi Mhm. keyword tersebut tuh ternyata sedikit yang carinya. Iya. Ya aku tetap dilakuin, tapi supaya mendorong artikel tersebut ada di SERP pertama tuh dengan cara website-nya yang didorong. Jadi si skor website itu harus dinaikin lagi gitu. Oke, terus juga aduh saya lupa nih pertanyaan selanjutnya. Eee, Apa tuh? Ads Kak, Mhm. apakah Kakak pernah nggak sih pakai ads untuk, konten yang Kakak buat untuk, konten landing page ya biasanya kan kalau konten, writer itu kan, website-nya gitu. Dalam Mmm. membuat itu kan pakai landing page nih Kak, ya kan? Enggak sih, sebenarnya itu Oh enggak? sesuatu yang berbeda sih, Oh kayak berbeda? kalau Oke. misalnya content writer aku bener-bener cuman bikin artikel aja sih, Oh lalu tapi di-publish-nya gimana Kak? di-publish langsung di website-nya sendiri. Oh di website perusahaannya sendiri, Mhm, nggak pakai landing page gitu-gitu? enggak. Oh kalau misalnya mengiklankan konten yang Kakak buat, itu Kakak pernah nggak kira-kira? Mengiklankan berarti konten yang aku buat itu adalah sebuah artikel ya. Nah, Mhm. karena aku di sini khususnya itu kan bertujuan untuk, SEO spesialis ya, lebih Mhm. ke SEO spesialis. Nah, kita tuh lebih ke yang original sih, Oh organik organik, gitu, heeh. iya. Jadi bener-bener nggak ngegunain, ads untuk supaya artikel ini ada di SERP pertama gitu. Jadi Mmm. bener-bener berusaha gimana caranya secara organik artikel yang dibuat ini ada di website di halaman pertama Google gitu Mmm. sih, Mas. Nah terus kalau misalnya Kakak tuh biasanya pakai satu keyword aja apa bisa lebih sih, Kak? Ada bisa nggak sih kita, pakai keyword yang berbeda-beda dalam satu artikel demi apa, konten kita tuh naik gitu loh di atas, kalau Enggak gitu? sih, kalau misalnya untuk artikel itu bener-bener menggunakan satu artikel, tapi Satu satu artikel. artikel tuh bukan berarti cuman satu kata ya, Mmm. bisa aja misalnya satu keyword, Satu sorry, keyword, satu heeh. keyword itu bisa aja 2 kata gitu atau 3 Mmm. kata yang gitu. Oh jadi lebih baik, satu keyword saja kita fokusin gitu ya, Iya betul, daripada bermacam-macam keyword. mhm. Oke. Oke nih mungkin Oke teman-teman ada teman-teman yang ada yang nanya mau nggak? tanya nggak teman-teman? Kosong ya BTW? Hmm. Lalu selain ini Kak, gini deh, selain tulisan itu yang yang mendukung konten Kakak naik tuh apa sih? Selain Yang tulisan yang Kakak buat? Kan gimana pasti Mas? kan menulis ya. Nah, Mhm. di dalam kontennya itu, di dalam artikel Kakak ada apa lagi selain tulisan gitu? Untuk Oke, meningkatkan supaya, artikel ini SEO friendly gitu ya. mhm, Banyak sih elemen-elemennya, kayak misalnya dalam sebuah artikel itu, kayak tadi udah aku sebutin, dari dalam judulnya itu harus mengandung keyword yang kita pilih, terus harus ada gambar, harus ada dan gambarnya itu dikasih alternatif teks keyword yang kita gunakan. oke. Jadi kalau gimana ya menjelaskan secara sederhananya, jadi gambar yang kita upload di artikel itu kita kasih nama, Oke supaya Google tuh tahu gambar ini tuh tentang apa sih oke gitu. oke. Nah terus ada, eee, internal link, ada external link gitu, ada meta description, ada Mmm. slug, banyak sih Mas, Oh terus, di tools yang Kakak bilang tadi, tools untuk, mencari SEO friendly nih, itu yang Yoast SEO itu ya? iya, itu Mhm. dia gambar juga di itu nggak sama dia? Di apa, di-detect nggak sama dia? Apa Iya, hanya tulisan gambar aja? juga Oh, di-detect. oke Jadi pada saat kita masukin gambar ke artikel tersebut, Yoast SEO tuh udah langsung tahu gitu kalau kita udah masukin gambar ke oke, artikel jadi gitu. external link-nya juga ya? External Mhm link segala macamnya juga. mhm. Terus Kak, ini bayar nggak sih, Kak? Kita kan Gratis, suka yang gratis-gratis ya, gengs ya. kebetulan gratis nih. Gratis ya? Gratis, iya. Oke, kalau untuk ini deh SEMrush untuk mencari keyword. SEMrush itu gimana Kak, bayar kah, gratis kah? Semrush tuh ada yang berbayar, ada yang gratis juga. Dan kalau Mmm, bedanya tuh ya kalau gratis itu ada limitednya gitu. oke. Ini ada yang nanya nih,
Kalau dalam merencanakan konten tulisan, itu kita harus riset seberapa dalam sih agar kontennya bagus. Nah, ini mengenai riset nih, Kak, Mmm, kalau biar aku tulisannya bagus. sih gimana ya supaya artikelnya bagus gitu, Mhm, yang pasti sih kayak tadi yang udah aku jelasin itu kan kita pasti milih, keyword yang bener-bener banyak dicari sama orang dan relevan sama perusahaan gitu. Terus, aku cari-cari referensi sih dari yang lain kayak, Kak, apa aja sih yang paling banyak dicari sama orang? Kayak misalnya orang mhm, tuh kepo nggak sih soal digital marketing? Atau orang tuh kepo nggak sih soal, marketplace tuh kayak gimana? Nah, karena keyword pencariannya tinggi kan berarti kita tahu kan, orang tuh banyak banget yang cari soal hal ini. Nah, mmm. maka dari itu ya aku milih keyword itu untuk supaya jadi keyword di konten yang aku buat, gitu. Oh, oke. Nah, ada yang nanya lagi nih, kalau udah maksimalin SEO, itu berapa lama muncul di halaman atas Google gitu? Mmm, sebenarnya SEO tuh kan karena organik Mhm, dan nggak instan, bedanya SEO sama SEM tuh kalau SEO tuh hasilnya tuh bakal lama kelihatannya, sedangkan oke. kalau SEM atau iklan itu bisa secara instan. Jadi kalau Mmm, misalnya detik itu kita langsung nge-ads artikel yang kita buat itu bisa langsung ada di SERP pertama. Sedangkan kalau SEO ini mereka bisa membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan sih oke. bahkan, supaya bisa ada di SERP pertama Google Nah, gitu. tapi, pengunjung itu mempengaruhi juga berarti? Maksudnya gimana? Pengunjung ke artikel kita? Misalnya, saya berkunjung ke artikel heeh, Mhm, ngerti kan betul. maksud Iya saya? iya, ngerti Heeh. ngerti ngerti ngerti. Jadi banyaknya pengunjung itu berpengaruh banget sama, skor dari website kita gitu. Oke, jadi apakah kita bisa memarketingkan juga? Apakah ada sebuah marketing untuk kita bisa menaikkan, pengunjung ke artikel kita gitu? Oh, ya ada dong. Kayak kan kita bisa ngegunain Google Ads atau sosial media Ads Oke. Oh, gitu. jadi, artikel kita diunggah ke sosial media juga ya Iya biar, iya. kita ada artikel nih, ayo baca yuk," gitu ya? Bisa aja sih kayak gitu, iya. Oh, oke oke. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Yuk tanya yuk. Mhm. Nah, gini deh, Kak, kita off topic dulu nih. Mmm, Kakak tuh biasanya di kantor ngapain sih, Kak? di kantor. Iya, selain tadi nyusun-nyusun artikel gitu, apakah emang nyusun artikel aja? Sebenarnya sih, bikin artikel tuh Mhm, atau content writer itu tugas utamaku sih. Aku di oke. sini kan, ditugaskan untuk bikin artikel. Tapi, selain bikin artikel juga aku, suka bikin webinar gitu. Mmm, Terus aku juga bagi-bagi kelas gratis ke oh orang-orang ada di kelas sosial gratis? media, Oke. dengan imbalan balik orang-orang ini tuh nge-share tentang Getty gitu. Oh, Kakak bikin artikel juga nggak soal kelas gratis Kakak ini? Enggak sih, kebetulan ini Oh bener-bener, yang dipilih secara langsung gitu. Kira-kira oh, orangnya sesuai dengan kriteria yang kita mau atau enggak. coba, Kak, dibikin, siapa tahu Ah, itu, siapa tahu boleh naik, boleh. Kak, Iya iya boleh kan? juga sih, Heeh, iya. siapa tahu perusahaan kita naik juga gitu kan. Mhm. Terus gimana ya, Kak, ya? Mhm. Hmm. Gimana teman-teman udah ada yang nanya? Iya Ayo dong teman-teman, teman-teman ayo yang teman-teman penasaran nanya dong soal teman-teman. konten, mmm Oke, biasa ada yang nanya lagi nih, biasanya kalau pakai SEO ada di halaman satu Google berapa lama? Oh, bertahannya berapa lama? bertahannya berapa lama Iya, pertanyaannya? heeh, Atau berapa lama bisa berapa sampai lama ada ada? di atas? Kalau misalnya SEO-nya udah naik nih, udah naik ke atas gitu kan, udah di halaman pertama. Nah, itu tuh bertahan di apa, di halaman pertamanya tuh berapa lama gitu, berapa bulan gitu. Mmm, itu sebenarnya bisa aja Itu sih terukur kalau, nggak sih sebenarnya, Kak? eee, itu tergantung sih. Hmm, Jadi, kalau misalnya nanti saya sekarang nih, artikel tentang digital marketing tuh, dari website Getty itu ada di halaman pertama. mhm. Tapi misalnya bulan depan tiba-tiba ada di, bagian urutan kedua. Karena itu dikalahin sama website yang lebih bagus lagi. Nah, makanya gimana caranya supaya mempertahankan itu, ya tentunya dengan meningkatkan terus gitu website itu supaya makin bagus lagi gitu, supaya Mmm. semua konten yang di-upload di website itu bener-bener, bertahan di SERP pertama. Oke oke, sekarang aku mau tanya target audiens nih, Kak. Kan biasanya kalau copywriting itu dia ada target audiens kan, berdasarkan umur, berdasarkan apa, gender gitu ya. Nah, kalau Kakak sendiri nih content writer,
Itu ada Mhm. nggak sih Kak yang gitu-gitu Kak? Kalau untuk target audiens ya, Mhm, untuk artikel yang aku buat, mhm, sebenarnya balik lagi sih Mas ke yang tadi, kalau misalnya target audiens dari konten yang aku buat itu tentunya aku bakal ngelihat ke latar belakang perusahaannya sendiri. oke, Nah, kalau misalnya di Getty kan latar belakangnya pendidikan. mhm, Nah, tentunya aku pasti target audiensnya adalah orang-orang yang tertarik sama dunia pendidikan, yang mmm, ikut pelatihan atau misalnya pengen meningkatkan skills. Nah, mmm, maka dari itu konten-konten yang aku buat juga seputar itu gitu, oke. supaya relevan gitu. Tapi kalau misalnya disuruh sama perusahaan nih, sama Getty, oke kita mau artikel, target utamanya tuh perempuan remaja gitu, umur 17 tahun gitu. Pernah nggak Kak kira-kira? Apakah ada gaya bahasa gitu, gaya bahasa-bahasanya gitu Kak? Oh, kalau misalnya kayak gitu sih, belum pernah sih kalau Oh misalnya di belum Getty, pernah? tapi, tentunya ada sih beberapa perusahaan yang kayak gitu. Kayak Mhm, misalnya perusahaan, yang bergerak di bidang kosmetik. Mereka mmm, kan pasti penggunaan bahasanya kayak lebih kayak girly kayak iya, gitu kan, gitu. Pasti ada aja sih. kan kalau soalnya kan kalau di Getty ini karena pendidikan ya, jadi Mhm. kan penggunaan bahasanya juga, semi formal mungkin ya, biarpun tidak terlalu formal. Eee, Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Oh ini nih, ada yang nanya lagi nih, apa sih yang membuat artikel itu banyak dibaca? Apa Mas pertanyaannya Apa apa yang sih? membuat artikel itu banyak dibaca? Apa yang membuat artikel itu banyak dibaca ya? Iya, Mmm, dari keyword-nya sendiri sih, dan artikelnya itu dibuat semenarik dan bikin nggak boring gitu mmm, artikelnya. Kalau misalnya nih, kita, bikin artikel, terus, keyword-nya tuh ternyata sedikit yang carinya, mmm, ditambah website kita ternyata dalam segi, skor nggak setinggi itu. Jadi kan pasti, artikel yang kita buat itu ada di halaman kedua, bisa halaman mmm, ketiga, pasti itu kan lebih nurunin, itu ya, apa sih, nurunin jumlah pembacanya gitu. Jadi, supaya artikel banyak yang baca tentunya dari websitenya skornya harus tinggi, terus mmm, penggunaan keyword-nya juga volume pencariannya harus tinggi, terus artikel yang dibuat juga harus dibuat semenarik mungkin. jadi bener-bener mainan keyword ya Kak ya? Iya, Mhm, betul. mainan keyword dan harus tinggi-tinggi banget gitu ya? Mhm. Ada yang nanya lagi nih. Banyak juga ya Iya yang banyak nanya? juga alhamdulillah ya. Apakah sebuah artikel masih menjadi tools yang powerful dalam branding Kak? Kalau menurut aku sih masih, karena Kenapa tuh? kebanyakan orang sekarang tuh menggunakan Google untuk nyari informasi tentang apapun, ya nggak sih? Iya Pasti iya kan kita bener tuh banget. cari apapun di Google. Jadi kalau menurut aku untuk pertanyaan itu sih masih, Masih banget. Jadi masih banget. karena Google ini kan masih relevan banget ya. Mhm. Jadi, artikel-artikel ini juga pasti masih di apa, masih sangat dicari lah, bukan dicari sih, masih sangat berguna. Bila ada orang-orang yang iseng-iseng nyari Iya, tiba-tiba nyari kata mhm. kunci, keluarlah Bahkan Getty kadang orang tuh Incubator lebih gitu. percaya sama Google dibandingkan sama temennya sendiri nggak sih? Iya iya Kayak bener, apa-apa cari di Google, apa-apa iya, cari di Google gitu. pokoknya Google lah, pokoknya Mhm. the best gitu ya, Mbah Google. Ada yang nanya lagi nih, nah main sosmed itu udah termasuk digital marketing belum sih? Sosial media, Iya, kita ini, masuk ke digital marketing lagi nih, agak oke, keluar dari mhm. SEO. Nah, main sosmed udah termasuk digital marketing belum sih, Kak? Iya dong, tentunya kan di digital marketing tuh ada sosial media spesialis. Jadi sosial media Mmm, tuh pasti bagian dari digital marketing. Medianya lah, kan kita kalau misalnya kayak kalau di sosial media spesialis kan bikin konten yang pastinya diposting di mana? Di sosial media kita iya. kan gitu. Jadi emang termasuk dari digital marketing juga sih. Nah, Kak, kan kalau di sosmed itu pasti punya banyak SEO sendiri-sendiri ya, Kak? Di sosial media ya? Heeh. Kalau di Google Mmm, kan pasti ada SEMrush gitu ya mhm. toolsnya. Kalau misalnya di sosial media sendiri Kakak bisa kasih tahu nggak, kira-kira ada tools nggak gitu? Kayak misalnya di Instagram gitu? Kalau di sosial media kebetulan sih aku kayak kurang tahu ya, karena aku belum pernah meng-handle sosial media gitu, Mas. Mmm. Aku kan bener-bener fokusnya di content writer Oh, jadi aja content gitu writer ya. aja memang Mhm, spesialisnya ya? mhm, betul. Oke, ada yang nanya lagi nih, untuk jadi digital marketer yang handal, apa sih kiat-kiatnya, Kak? Ya, Jadi digital marketing-nya yang yang handal. handal. Gimana ya? Ya mungkin seperti tadi yang Kak Aul jelaskan di awal-awal ya, kita harus bisa melihat peluang, kesempatan Mhm, dalam kesempitan. Karena,
ini dari aku aja ya, karena digital marketing itu luas persaingannya, seperti yang kita tahu Bener banget, gila-gilaan kan, iya mau di marketplace, mau di iya, Google, mau di sosmed, itu apa, persaingannya mhm, gila-gilaan. Jadi kita harus mencari, kesempitan dalam kesempatan kesempatan dalam dalam kesempitan, kesempitan. iya, Nular nih Mbak Aul, eee jadi kita harus pintar-pintar berstrategi, gimana menarik, mhm, perhatian orang-orangnya, gimana cara kita membuat produk kita ini, menarik gitu ya, biarpun mhm, hanya dengan foto gitu. Karena iya, kan ini digital. Kalau bener, misalnya, apa namanya, kalau misalnya tradisional, mungkin kita bisa bikin free sample, "Oh mhm, ini loh bukti dari produk kita," gitu. Sedangkan kalau digital marketing, buktinya hanya testimoni aja biasanya kan ya, iya ya betul, video. Jadi mungkin kiat-kiatnya seperti itu. Kita harus bisa mencari cara-cara atau strategi-strategi agar kita bisa, menjual apa yang, menjual 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 produk-produk kita lah ya gitu mhm. ya. Ya jadi kurang lebih seperti itu. Sebenarnya sih untuk jadi digital marketer tuh kita harus intinya harus up to date sih, Iya harus tahu apa yang lagi trending iya gitu, supaya kita nggak disebut ketinggalan zaman dan iya, supaya, konten-konten yang kita buat dimanapun itu maupun artikel atau di sosial media itu, eee, sejalan kayak relevan sama trending yang lagi ada yang booming saat ini mmm, gitu. Jadi pasti kan orang suka banget nih sama yang trending-trending gitu iya kan. Nah itu salah satu caranya supaya konten kita tuh banyak peminatnya gitu. iya. Jadi, seenggaknya kita riding the wave lah, kayak kemarin ada KKN, tiba-tiba semua KKN gitu kan ya. Terus Betul. sekarang apa sih yang lagi naik nih? Waktu itu saya sempet dengar ada ayam geprek nggak digeprek, itu semua sampai ada yang bikin artikel gitu kan. Jadi mungkin kiat-kiatnya seperti itu, kita mencari apa yang lagi tren, mungkin, tren kecil-kecilan juga nggak apa-apa, misalnya ada di, tren sebuah komunitas kecil itu kita buat, kalau misalnya itu. Dan mencari trennya gimana Kak, BTW? Kakak, bisa kasih kita Nyari cara nggak? tren gampang sih, kita tinggal lihat aja kan sosial media. Mmm, Sekarang tuh sosial media kayak kita udah bisa langsung tahu nggak sih, kayak mhm, apa aja yang lagi trending, kayak kita tinggal buka TikTok pasti tahu nih, apa yang trending atau Twitter bahkan mhm. ada trending-nya kan, bisa dilihat langsung di situ kayak apa aja yang lagi banyak dibicarain sama orang. Kakak suka nyisipin tren gitu nggak ke ini, ke artikel Kakak? Apa, Mas? Kakak suka nyisipin tren-tren gitu nggak ke artikel Kakak? Enggak sih, kalau Oh misalnya enggak? artikel kan aku balik lagi ke yang relevan gitu, sama Mmm, bener-bener kalau artikel tuh kuncinya itu adalah keyword. Jadi kalau mhm. keyword banyak yang cari berarti oke nih untuk digunain gitu. Tapi kalau misalnya, eee, Kakak pernah nggak sih kayak berinisiatif membuat sebuah artikel berdasarkan hal yang ngetren gitu untuk perusahaan gitu? Sejauh ini sih belum, Belum? mhm, Jadi, bikin artikel hanya dari arahan gitu ya? eee, lebih Atau ke gimana? enggak sih, maksudnya bikin artikel itu kan emang udah tugas aku. Mmm, Nah, itu kan, dibalikin kan, diserahkan ke aku gitu, gimana caranya bikin artikel, pemilihan keyword-nya itu bener-bener diserahin ke aku, gitu. mmm. Jadi, pilihan artikel diserahin ke Kakak? Iya, Oh untuk mantap, pemilihan keyword kayak gitu ya. mmm. Seru seru sih, pantes aktivitas digitalnya bagus banget sih, Kak, makasih, Kak. Makin ingin belajar lebih dalam soal digital marketing. Wah, mantap deh. Oke, Geters, eee sepertinya sudah tidak terasa 30 menit sudah berlalu ya. Oke, demikian coaching klinik kita pada sore hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan banyak pencerahan, banyak informasi baru, dan juga semakin termotivasi untuk membangun karir atau bisnis teman-teman yang sedang dijalani lah. Oke, coaching klinik ini nantinya akan diupload ke YouTube ya teman-teman. Jadi teman-teman yang ketinggalan bisa langsung nonton di YouTube, nonton recordingnya ya. Oke, saya Rizky Julianto dan Saya Aulia, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye, bye-bye. see you. Aduh sakit.